Kitab Tao Te Ching dan Pembabarannya, Bab 3. Bab 3. Pemerintahan negeri atas dasar Tao. 1. Jangan membanggakan kepandaian, agar tidak menyebabkan rakyat berebut dan bersaing. 2. Jangan membanggakan atau memuliakan benda-benda langka atau yang sulit didapat, agar tidak menimbulkan nafsu rakyat untuk mencuri. 3. Jangan memperlihatkan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu serakah, agar rakyat tidak kalut. 4. Seorang raja yang budiman mempunyai cara memerintah negeri dengan senantiasa berdaya upaya melemahkan pikiran rakyat untuk hidup mewah dan meniadakan nafsu serakah, nafsu kejahatan. Sebaliknya, membuat perut mereka kenyang dan membuat tulang-tulang mereka kuat. 5. Senantiasa berusaha agar rakyat tidak berpengetahuan rendah, tidak timbul nafsu serakah dan angkara murka. Walaupun di antara mereka ada yang mengerti tipu muslihat, tetapi tentu mereka tidak berani melaksanakan, karena dalam suasana yang tentram dan kehidupan yang sederhana, pengaruh kejahatan akan musnah. 6. Melakukan kebajikan tanpa berbuat, yaitu sesuai dengan pribadinya, dengan tanpa memakai keinginan atau sang aku ikut bekerja. Dengan demikian, semua akan teratur dengan baik dan sempurna. Lao Tzu hidup pada zaman Qiu, tahun 604 sebelum Masehi, dan hidup satu zaman dengan Konghucu. Pada garis besarnya, ajaran dua nabi ini mempunyai persamaan, tetapi pada detailnya banyak juga perbedaannya. Misalnya, Konghucu mengemukakan dalam pelajarannya, beliau giat dalam belajar dan giat pula memberi pelajaran pada murid-muridnya. Pada suatu hari, seorang pejabat daerah Yap menanyakan kepada Chulo, murid Konghucu, bagaimanakah sesungguhnya pribadi Konghucu itu? Chulo tidak mau memberikan jawaban. Kemudian, setelah hal ini didengar Konghucu, beliau kemudian berkata kepada Chulo, "Mengapa kamu tidak memberi jawaban bahwa kita adalah orang yang giat belajar dan seringkali lupa makan karena terlalu antusiasnya belajar?" Sedangkan hidup kami sangat menggembirakan sampai-sampai lupa pada kesusahan, sehingga usia tua datang tanpa terasa. Dari kata-kata beliau ini, dapatlah kita tarik kesimpulan betapa giatnya beliau belajar. Sebaliknya, Lao Tzu tidak setuju dengan cara Konghucu memberi pelajaran. Lao Tzu menganggap sia-sia saja memberi pelajaran
bila orang belum mempunyai kemauan sendiri untuk belajar, bahkan hanya membuat mereka pandai berpura-pura. Bila mana diberi pelajaran tentang kesopanan, tentu akan ada orang yang berpura-pura sopan. Bila diberi pelajaran kesucian, akan ada orang yang berpura-pura suci. Bila mana diberi pelajaran keahlian, membuat banyak orang sok pintar dan sombong. Oleh karenanya, lebih baik dibiarkan sewajarnya dan menurut bakat masing-masing. Meskipun pada mulanya mereka akan tersasar jalannya dan merasakan penderitaan, namun akhirnya mereka akan sadar dan dapat mencari sendiri jalan yang benar. Bila kita membahas perbedaan faham ini, kenyataan yang akan kita dapat pada garis besarnya sesungguhnya tak ada perbedaannya. Perbedaannya hanya terletak pada sang waktu. Pada zaman manusia primitif, cara yang dikatakan Lao Tzu lebih benar, yakni membiarkan menurut kewajarannya. Bila mereka belum mempunyai niat untuk belajar, biarkan mereka tersasar. Setelah mereka menderita, dengan sendirinya akan menyadari, dan dengan sendirinya pula akan membutuhkan suatu pelajaran. Pada saat itulah baru ajaran Konghucu tepat baginya. Ditinjau dari sudut ini, ternyata perbedaan faham dari dua nabi ini tidak merupakan pertentangan. Sebaliknya, merupakan kesatuan yang lengkap untuk disatukan dalam Tridharma. Pada masa hidupnya, Konghucu pernah bertemu dengan Lao Tzu dan menanyakan tentang adat istiadat, yang dijawab dengan singkat oleh Lao Tzu demikian: saudagar yang pandai menyimpan barang begitu rapat seolah-olah kosong. Orang budiman yang menimbun kebajikan tampaknya sederhana bagai seorang yang bodoh. Maksud jawaban di atas adalah menyatakan bahwa adat istiadat itu merupakan suatu sikap yang tidak menyombongkan dan membanggakan diri. Setelah pulang, Konghucu mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku mengetahui sebabnya burung bisa terbang. Aku tahu sebabnya ikan bisa berenang. Aku tahu sebabnya hewan dapat berlari. Tetapi bila seekor naga menginjak awan dan terbang ke angkasa, aku tidak mengetahui sebabnya." Hari ini aku bertemu dengan Lao Tzu dan mendapat kenyataan betapa samar pelajarannya, bagaikan seekor naga. Setelah kerajaan Qiu runtuh, Lao Tzu telah berjalan menuju ke sebelah barat. Tatkala melalui kota Han Kokuan, beliau ditahan oleh pembesar kota itu. Di tempat inilah beliau menulis kitab Tao Te Ching yang berisi 5.000 kata. Setelah selesai, beliau mengendarai seekor kerbau, meneruskan perjalanan, meninggalkan pergaulan dan mengasingkan diri ke pegunungan. Sejak saat itu, tidak terdengar kabarnya lagi. Demikian sekilas riwayat hidup Lao Tzu. Dalam kitab Tao Te Ching bab 3 ini, Lao Tzu mengungkapkan cara memerintah negeri
atas dasar tahu. Rakyat dapat hidup dengan sentosa dan damai. Lao Tzu menunjukkan bagaimana membuat negeri menjadi tentram dengan suatu cara, yakni mencegah rakyat mempunyai nafsu kedengkian untuk bersaing satu dengan lainnya, yang menjadi sebab adanya persaingan. Ini ialah sifat membanggakan diri, lalu saling mencela dan akhirnya saling menyerang. Begitu pula dengan cara mengagung-agungkan orang suci yang dipujanya, dan sebaliknya, menyerang atau mencela orang suci lainnya. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan belaka. Pasal 1. Misalnya barang-barang perhiasan, permata, berlian, emas, dan sebagainya. Pada umumnya, barang ini sangat dibangga-banggakan, sehingga menimbulkan nafsu keserakaan orang untuk memilikinya dengan cara dan dengan segala akal muslihat yang licik dan kejam, sehingga menimbulkan keresahan. Kalau dipikir dengan akal sehat, barang-barang perhiasan itu tidak mempunyai manfaat secara langsung, karena bila tidak memakai pun tidak apa-apa. Sebenarnya, barang-barang pokok yang dibutuhkan manusia harganya tidak terlalu mahal. Justru yang mahal bukan barang-barang pokok dan bukan barang-barang yang sangat dibutuhkan. Misalnya dalam hal pakaian, fungsi pakaian adalah menutupi tubuh kita. Oleh karenanya, cukup pakaian yang sederhana, yang pantas dan sopan. Pakaian yang sederhana sesungguhnya tidak mahal, tetapi orang selalu menginginkan pakaian mewah dan mahal harganya. Dalam hal makanan, prinsipnya adalah untuk mengisi perut agar tidak lapar. Makan cukup dengan makanan yang sederhana, dan cukup vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan yang demikian sesungguhnya murah, namun demikian orang selalu ingin makan makanan yang mewah dan mahal tanpa memikirkan akibatnya dapat membuat badan menjadi gemuk, berlemak, dan menimbulkan penyakit-penyakit. Antara lain adalah darah tinggi, kencing manis, dan lainnya. Rumah tinggal fungsi utamanya untuk berteduh agar tidak kehujanan, kepanasan, dan tidak terserang angin. Maka cukup yang sederhana saja, asal bersih. Maka dikarenakan manusia berburu kemewahan, sehingga tak segan-segan untuk melakukan segala kejahatan. Pasal 2. Hati orang tidak bisa tentram karena dipengaruhi oleh panca inderanya. Karena mata melihat hal-hal yang indah, telinga mendengar suara yang merdu, hidung mencium aroma yang sedap, mulut merasakan makanan yang lezat, dan tubuh merasakan sentuhan yang halus. Menimbulkan hawa nafsu dan angkara murka yang menimbulkan keserakahan hati manusia, yang berakibat lebih jauh menjadi keserakahan dan kekacauan di seluruh negeri. Pasal 3. Pemerintahan dari raja yang bijaksana selalu mengusahakan jangan sampai timbul bahaya kelaparan, menekan rakyat agar tidak menimbun kekayaan dan hidup mewah, tetapi mendidik mereka untuk hidup sederhana dan giat bekerja dengan cara halal.
Membuat kuat tulang-tulang mereka berarti berusaha membuat selalu sehat dengan cara bekerja dan berolahraga untuk memperkuat anggota badannya. Pasal 4. Walaupun di antara rakyat ada yang mengerti tipu muslihat, tetapi mereka tidak berani melaksanakan, karena dalam suasana tentram dan dalam kehidupan yang sederhana, pengaruh kejahatan akan hilang. Umumnya orang-orang biasa bekerja dengan aktif, sedangkan pikirannya menjadi pasif. Maka mereka senantiasa berbuat menuruti sang aku yang rendah, hingga segalanya menjadi kalut. Sebaliknya, orang-orang yang berbudi membuat sang aku menjadi pasif, melainkan hanya menggunakan intuisinya untuk melakukan segala sesuatu yang aktif, sehingga apa yang dikerjakan akan menjadi sempurna. Oleh sebab itu, suatu negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan dapat mengatur penghidupan rakyatnya sesuai dengan Tao, sehingga memperoleh ketentraman hati dan ketentraman rakyat seluruhnya, menjadikan negeri aman dan sejahtera. Pasal 5 dan 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih.